yaitu kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, merawat diri kita sendiri, demikian juga yang kita wujudkan sesama manusia tanpa melihat agama. 2 periode itu memang sudah tidak bisa, harus kami dipindah. Berarti harus pindah Belenga juga Pak Pendeta kalau begitu. Iya. Seperti apa sih Kristen ya, umat Kristiani ini memandang moderasi beragama yang diterapkan oleh pemerintah ini? Silakan Pak Pendeta. Ini kalau memanage, Saya dikelilingi oleh saudara muslim saya. Oh iya, termasuk katanya Pak Pendeta ya? Pendeta punya gereja juga, ya silakan Pak Pendeta. Oh ya, kompleksnya sebenarnya. kalau kami punya gereja itu bertetangga dengan Masjid Jami. Oh si Jami Polowali. Ya. Oke. Begitu bahagianya umat Kristen berada di tengah-tengah saudara muslim. Asik, iya. Kenapa? Kita dijaga, kita dilindungi. Kalaupun ada keliru, kita diberitahu. Itu hebatnya kalau umat Kristen berada di tengah-tengah umat muslim. Dan saya kira muslim juga begitu ketika berada di itu seperti sama saudara dengan Kabupaten Mamasa. Bapak kan pernah Saya tinggal di pernah tugas di Mamasa. Mamasa dengan Bapak Kepala Kantor. Sulbar ini aman lah Luar biasa. insyaallah. Aman Pak. Sahabat-sahabat Komuna Polman dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda umat Kristiani, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam. Salam. Jelang Natal tahun 2021 atau H-4, di studio ini sudah hadir 2 narasumber utama kita yang akan membincang tentang persiapan Natal. Narasumber pertama adalah Bapak Kepala Penyelenggara Kristen, Bapak Jamaluddin STH MPD. Selamat siang Bapak Penyelenggara. Selamat siang. Apa kabar ini Pak Penyelenggara? Sehat dan baik Pak. Narasumber kita yang kedua sudah hadir di tempat ini. Beliau adalah Bapak Pendeta Matius STH MM. Iya. Jadi beliau ini adalah pendeta Gereja Toraja Mamasa Sion Polowali. Selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang. Apa kabar siang ini? Baik sekali, sehat semua. Ini mungkin untuk sudah sering datang di Kemenak Polman ya? Atau ini kali pertama ini? Sering sekali. Oh, sering sekali. Ya, apalagi memang biasa komunikasi dengan Pak Jamal, ya. Dan bagian juga dari FKUB. Oke. Saya ke Pak Penyelenggara dulu ini. Ini kan sudah H-4. Ya. Tentu jemaat Kristiani di Pulau Mandar ini secara khusus dan saya kira seluruh Indonesia ingin mengetahui ini bagaimana pantauan Bapak di Pulau Mandar. 45 gereja se-Pulau Mandar. Sejauh ini seperti apa nih persiapan Natal tanggal 25 Desember yang akan datang? Silahkan. Dikasih dekat mic-nya. Oke. Ya, berdasarkan hasil pemantauan saya selaku Kepala Penyelenggara Kristen Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar dan gereja-gereja yang ada di Kabupaten Pulau Mandar dari 16 kecamatan yang ada yang didiami oleh umat Kristen itu ada 6 kecamatan. Iya. Kecamatan Pulau Mandar, Kecamatan Binuang, Kecamatan Andreapi, Kecamatan Matakali, Kecamatan Wonomulyo, dan Kecamatan Tapango. Dari 45 gereja itu berdasarkan hasil pantau secara langsung oleh penyelenggara bersama penyuluh agama Kristen, kesiapan mereka itu sudah jauh sebelumnya. Termasuk di ruang gereja itu yang sebelum COVID itu
Jadi bangku yang duduk ini bagi umatnya bergereja hari Minggu itu ditempati 4 orang. Sejak COVID itu hadir 2019 itu dibagi 2 bangku yang panjang itu, jadi ada garis pembatasnya. 2 orang di dalam 1 bangku karena menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan, Pak. Dan itu di depan gereja itu sudah disiapkan tabung penempatan air untuk cuci tangan. Itu yang kedua. Dan itu setiap itu umat yang datang bergereja, mereka harus mencuci tangan dan juga mereka menggunakan masker. Setelah itu ada alatnya deteksi untuk suhu. Ini untuk memastikan SE Menteri Agama nomor 33 ya? Iya, betul. Sejauh pantauan Bapak tentang SE Menak 33 ini memang apa sudah dilaksanakan untuk persiapan Natal? Ya, sudah dilaksanakan dan itu juga menjadi barometer bagi umat Kristen. Karena sesuai dengan surat himbauan dari Bapak Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Bisa dibuka aja mungkin maksudnya supaya Provinsi Sulawesi Barat yang melalui Bimas Kristen juga menyalurkan kepada kami baik pada seksi dan penyelenggara Kristen dari 6 kabupaten. Masing-masing itu seksi dan penyelenggara kabupaten itu menyalurkan informasi itu melalui WA para tokoh agama Kristen, pendeta, majelis gereja, dan tua-tua gereja. Dan itu juga melalui informasi itulah yang mereka patuhi, karena itu dari pemerintah. Karena dalam kitab Roma pasal 13 itu pemerintah adalah wakil Allah. Sebab semua pemerintah itu adalah pilihan Allah. Jadi itulah yang ditaati oleh umat Kristen. Jadi kesiapan mereka itu sudah mereka sudah melaluinya dan sampai sekarang. Jadi prokesnya itu sejak awal. Ya, sejak awal, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas atau di luar rumah, dan menjauhi kerumunan, Pak. Itulah yang mereka tahu. Kalau boleh tahu nih Pak Jamal, tema apa nih yang diusung dalam Natal 2021 ini? Ya, menurut itu tema yang dikeluarkan oleh PGI. Ya, secara keseluruhan. Ya, keseluruhan itu seluruh Indonesia, yaitu kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kasih Kristus yang menggerakkan. Bisa dimaknai itu coba. Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Coba bisa dimaknai enggak itu? Artinya bahwa selaku umat Kristen sesuai dengan tema itu, kita harus mewujudkan itu kasih. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, merawat diri kita sendiri, demikian juga yang kita wujudkan sesama manusia tanpa melihat agama. Itulah konsep daripada kehidupan mengasihi. Jadi itu yang menjadi platform yang dibangun dalam tema Natal tahun 2021. Betul. Saya ke Pak Pendeta ini. Oh iya Pak. Pak Pendeta ini gereja, tugasnya di gereja Sion Polowali. Ya. Sudah berapa lama ini kalau boleh tahu? Kalau saya ini 1 periode baru selesai dan 1 periode berapa tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Saya di daerah Mambi dulu itu 13 tahun. Wih, luar biasa. Ya, kemudian dimutasi ke sini karena memang kami itu sudah 2 periode itu memang sudah tidak bisa lagi di situ. Oh iya. Jadi setiap 2 periode harus pindah. Harus pindah. Ada juga 1 periode harus pindah. Tapi kalau misalnya memungkinkan maka bisa 2 periode. Oh gitu. 2 periode itu memang sudah tidak bisa. Harus kami dipindah. Berarti harus pindah Belenga juga Pak Pendeta kalau begitu.
Iya. Seluruh keluarga pasti diangkut ya. Ya, termasuk istri dan anak-anak. Termasuk belenga juga ya. Ini data yang saya ambil dari penyelenggara Kristen, ada 45 gereja se-Pulau Limandar, tapi pendetanya ini jumlahnya sebanyak 34. Itu berarti bahwa ada pendeta yang rangkap gereja ya. Begitu Pak Jamal ya? Ya, termasuk di organisasi gereja Toraja Mamasa. Mereka itu dari 20 gereja itu cuma pendetanya hanya 10 orang. Iya. Jadi mereka ada yang berangkap ya 3, 2. Kalau Pak Pendeta sendiri? Ada 2. Pak Pendeta Matius ya. Iya. Ada 2 karena 1 cabang. Di mana? Di Macera. Macera ya. Ya. Berarti di Binua. Mami. Mami. Iya. Mami kan masuk Kecamatan Binua. Iya. Untuk pertanyaan pertama saya ini Pak Pendeta, ini sejauh mana? Kan tadi sudah digambarkan ini 45 gereja se-Pulau Limandar ini kan sudah standby untuk melaksanakan SE Menak nomor 33. Nah, sejauh mana di gereja yang jamaat gereja yang Bapak tempati itu sampai sekarang persiapannya seperti apa? Coba bisa dijelaskan. Iya, kalau persiapan ini untuk menjelang Natal. Ya, menjelang Natal ya. Ya, itu memang sangat ketat. Termasuk soal keamanan itu dibentuk panitia. Termasuk diwajibkan memang rapat kita di klasis, karena ini kami di GTM itu ada klasis yang membawahi yang ada di Pulau Limandar. Klasis itu apa? Semacam tingkatan, kan pusatnya kami sinode di Mamasa. Kemudian di bawahnya ada klasis yang kemudian jemaat-jemaat. Jadi kami jemaat-jemaat inilah yang 21 untuk GTM yang ada di Pulau Wali ini, Pulau Limandar ini. Kemudian itu kami punya keputusan bahwa setiap jemaat itu harus ada tim tim COVID-nya. Oh iya ya, Ya, satgasnya. Iya, itu memang ya di jemaat saya tempat melayani itu langsung Pak Dokter Haryanto yang jadi ketua timnya. Tidak tanggung-tanggung ya, langsung dokter. Ya, semua yang punya kapasitas di situ itu yang kita di bidang fungsikan medis. Ya, di bidang medis. Di H-4 ini semua sudah disiapkan ya. Sudah. Termasuk ada juga untuk meminimalkan masalah, dan itu gereja itu bagaimana caranya di manage sedemikian rupa untuk memungkinkan protokol kesehatan itu dijalankan dan umat betul-betul juga merasa nyaman, puas dan nyaman beribadah. Saya ingin lepas sedikit dari sana ya. Iya. Indonesia ini kan Pak Jamal, mohon maaf Pak Pendeta. Iya. Kita kenal sebagai negara mega diverse country, negara betul. yang sangat plural, negara yang sangat heterogen dengan ragam suku, agama, budaya, bahkan agama. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya ini kan how to manage diverse. Bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan ini termasuk dalam hal ini agama, bagaimana kita memanage? Ya. Karena kita tentu tidak ingin bangsa yang kita cintai ini, apalagi kalau isu agama ya, isu agama itu kan paling gampang disulut. Dan pemerintah kita melalui Kementerian Agama itu kan mengambil peta jalan lewat moderasi beragama. Ya. Saya ini Muslim ya, Muslim. Betul. Dan sering sekali saya dengar paparan-paparan tentang bagaimana Islam kemudian memandang moderasi beragama itu. Nah, oleh sebab itu saya juga ingin tahu ini Pak Pendeta. Ya. Ini khusus untuk Pak Pendeta dulu Pak Jamal ya. Nah, nanti ini penerapannya beliau sebentar. Seperti apa sih Kristen ya, umat Kristiani ini memandang moderasi beragama yang diterapkan oleh pemerintah ini? Silakan Pak Pendeta.
Ini kalau memanage dari perbedaan yang ada di Indonesia, khususnya bagaimana memanage dari kekristenan, maka itu menjadi sebuah fokus perhatian dari kami sebagai tokoh-tokoh agama. Bagaimana hati daripada umat itu, jemaat, untuk terus berdaya upaya membuat jembatan. Ya ini saya gambarkan jembatan, karena bagaimanapun juga ini kan ada perbedaan. Maka itu berarti bahwa bagaimana ini ada jembatan terus untuk ada interaksi dengan orang yang berbeda dengan kita. Nah, dalam hal membuat jembatan itu memang tidak mudah, karena banyak tantangan-tantangan yang harus diminimalkan dengan masalah-masalah yang ada. Termasuk dalam menata pemikiran itu adalah jangan sampai kita mulai dari tokoh-tokoh ini, jangan sampai ada pemahaman yang mau berkembang bahwa dengan cara moderasi beragama ini kita berdaya upaya untuk mencocokkan dari doktrin-doktrin yang ada. Itu akan membenturkan dari kelompok-kelompok ini atau agama-agama atau katakanlah aliran-aliran. Kalau mau mencocokkan doktrin-doktrin, maka sama halnya kita akan membuat kesenjangan. Kalau mau mencocokkan. Kalau mau dicocokkan ini. Karena memang asalnya azasinya itu berbeda. Dan ini harus kita harus paham bahwa itu memang ada perbedaan, terutama doktrin. Nah, karena itu moderasi beragama itu tidak mungkin akan mencocok-cocokkan ini. Itu intinya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau tokoh-tokoh agama Kristen katakanlah mau berpikir untuk menyatukan dengan moderasi beragama ini, tujuannya adalah untuk mau menyatukan dari organisasi atau keagamaan atau aliran-aliran, maka itu adalah suatu moderasi beragama yang salah. Itu menurut itu yang terus kita tata dalam pemikiran-pemikiran. Dan saya kira bukan itu substansi moderasi beragama. Iya, begitu. Karena perbedaan itu bukan hanya dalam lingkup orang Islam sendiri, kan tentu banyak madhab. Dan saya kira Kristen juga begitu. Betul. Ya, ada memang semacam aliran-aliran yang eksklusif juga. Nah, itu yang memang juga bagaimana caranya supaya ini terus terjaga jembatan tadi yang itu, sehingga komunikasi itu tetap ada. Jadi memang dalam Kristen itu Pak Pendeta ya, memang ada juga nih aliran-aliran, madhab-madhab yang sedikit ekstrim begitu. Apakah ke kanan atau ke kiri? Iya, ada. Itu ada. Bisa dikasih contoh itu modelnya? Misalnya apa ini? Ya, kekristenan itu adalah yang kita ini yang agak keras dalam kekristenan ini, termasuk adalah yang melihat dari kekristenan ini sebagai apa yang mau dibahasakan, itu adalah tempat satu-satunya yang paling benar. Ya, itu. Ya, sehingga berdaya upaya untuk menjadikan kristenisasi. Tetapi itu kita yang ada di Pulau Wali Mandar itu tidak ada. Syukurlah, itu yang boleh kita. Kalau di Pulau dipastikan tidak ada begitu. Sampai sekarang itu kita yang 41 gereja itu memang tidak ada. 45. Iya. Dan itu yang saya katakan tadi, bagaimana menjembatani dari semua lini yang ada di ini. Maka dasarnya itu adalah persahabatan yang
dibawa ke dalam kasih itu. Nah, sehingga apa yang telah disampaikan oleh Pak Jamal tadi tentang pengembangan daripada kekristenan penghayatannya itu, sehingga Natal di tahun 2021 ini mengusung tema yang di ini PGI KWI, kasih Kristus yang menggerakkan, ya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sehingga itu betul-betul kita menghayati itu, bahwa kasih itulah yang mendasari dari semua, menjembatani dari semua orang yang ada di muka bumi ini, termasuk kami yang ada di Jemaat Sion Polowali, karena itu masing-masing kita mengusung subtema. Masih ada subtema. Subtemanya. Kalau di Samba apa itu? Kalau kami di Sion itu mengusung subtemanya Pak Jamal itu melalui Natal, mari kita mewujudkan kasih Kristus dengan mewujudkan persahabatan yang sejati kepada semua orang. Termasuk berbeda keyakinan. Termasuk perbedaan keyakinan. Ya. Jadi memang itu sementara kita bangun sedemikian rupa, bagaimana orang untuk benar-benar mendasari kasih itu yang dibangun oleh dasar ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, yang membawa setiap orang untuk sungguh menghayati tentang kasih Allah yang terpatri di dalam diri bagi setiap orang. Saya masih mau dalam ini sedikit, moderasi beragama di Kristen. Ya. Di Islam itu kan ada garis Islam yang cenderung ke kanan, cenderung ke kiri. Ya. Nah, moderasi beragama ini hadir untuk kemudian mengambil wilayah pertengahan, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya. Berarti kalau begitu bisa jadi ya, kalau tadi kan ekstremis kirinya juga ada ya, berarti ekstremis kanan juga ada. Ada juga pemerintah. Ini kita bicara bukan hanya Kompulman, tapi secara konsep di Indonesia ada enggak itu? Misalnya nih konsep-konsep ajaran seperti apa nih yang terlalu dipandang itu sedikit agak mengkhawatirkan begitu. Yang mana yang kanan, yang mana yang kiri. Kalau di Islam itu kan yang kiri itu kan liberalisme. Nah, di sayap kanan atau garis ekstremisme kiri itu kan, nah itulah yang radikal sampai kemudian melahirkan teroris. Ada enggak itu? Itu saya katakan tadi bahwa untuk kanan dan kirinya tadi itu pada dasarnya itu benar-benar mau mengangkat tentang ajaran itu akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada apa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi dengan dasar itu maka ini akan membawa kepada lembaga itu untuk terus berdaya upaya melihat orang lain itu bahwa Anda itu tidak benar. Dan secara kelembagaannya ya tidak mungkin, agak kurang etis lah kalau misalnya kita sebutkan di sini. Tapi ada yang seperti itu. Ya. Tapi di Polman sekali lagi tidak ada ya. Ya, di Polman itu memang, di sana di laut ya di Oke. Ini penting sekali karena berbicara perbedaan ini kan sebuah keniscayaan Pak Pendeta ya. Ya. Artinya negara kita ini kan sebuah negara perjanjian, ya, bukan negara agama tapi sebuah perjanjian. Founding fathers kita dari berbagai suku bahkan dari berbagai agama itu kan ikut berkontribusi. Nah karena ini negara perjanjian, maka sebetulnya kita punya posisi yang sama di hadapan negara. Nah itu yang dimaksud. Sehingga moderasi beragama ini sangat penting hadir untuk kemudian memanage perbedaan-perbedaan ini sehingga menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Betul.
Ya. Karena kalau ini tidak di-manage Pak Pendeta bahaya. Iya. Itu bahaya. Dan negara-negara luar yang saya kira banyak sampelnya Pak Jamal itu sudah hancur gara-gara perbedaan. Padahal perbedaannya itu tidak sebanyak kita di Indonesia. Saya sekarang ke Pak Jamal ini. Nah, tadi Pak Pendeta kan sudah menjelaskan tentang sedikit tidak gambaran tentang moderasi beragama. Baik, Pak. Nah, Pak Jamal ini kan sebagai leading sektor pengambil kebijakan nih di skala kabupaten. Nah, seperti apa penyelenggara Kristen selama ini mencoba untuk meneropong moderasi beragama ini untuk kemudian sampai sosialisasinya itu sampai kepada masyarakat. Silakan Pak Jamal. Iya. Yang biasa saya laksanakan sebagai penyelenggara Kristen Kabupaten Pulau Mandar, karena ada 3 hal yang kami tangani. Pertama, guru agama Kristen. Yang kedua, penyuluh agama Kristen. Yang ketiga itu gereja-gereja yang ada. Guru agama berapa? Agama Kristen di sini kan 30 lebih. 30. Kalau penyuluh? Penyuluh agama ada 8 orang. Jadi selain yang ketiga itu kami juga menyentuh langsung dengan tokoh-tokoh agama Kristen termasuk Pak Pendeta kita. Jadi informasi tentang moderasi beragama itu. Ini akrab sekali. Akrab. Sejak kapan? Semua pendeta saya akrab. Oh ya, sejak kapan akrabnya dengan beliau? Sejak beliau hadir di Polewali Mandar pertama kali ya. Saya sudah akrab memang sebelum beliau datang. Atau jangan-jangan sebelum lahir ya. Itu saya akrab. Oke ya. Karena itu setiap waktu saya mengunjungi mereka. Di mana tempatnya Pak Pendeta bergereja, saya ke GTM dan Tora. Termasuk di jemaat Sion Polewali. Dan termasuk di dalamnya mungkin bersinergi dengan organisasi-organisasi paguyuban gereja ya. Iya, dari 45 gereja kan dari 11 organisasi gereja. 11 organisasi gereja. Yang ada di Polewali Mandar. Dan 45 gereja yang ada di dalamnya. Iya, jumlah seluruhnya gedung gereja 45. Sementara organisasi yang ada jumlahnya seluruhnya itu 11. Dan itu yang saya lalui itu adalah kita mensosialisasikan tentang kehidupan moderasi beragama. Itu secara umumnya. Tadi kan secara khusus Pak Pendeta. Jadi bagaimana kita ini mewujudkan moderasi beragama dengan harapan bagi umat Kristen melalui pelayanan pendeta. Ya, contoh melalui pelayanan pendeta diwujudkan kepada ini tengah-tengah umat Kristen. Itu supaya moderasi beragama itu harus diperkuat dengan hidup bertoleransi dengan masyarakat yang berbeda agama dengan kita. Pak Jamal tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Baru. Di BTN Residen. Di situ komunitas. Saya dikelilingi oleh saudara Muslim saya. Oh iya, termasuk katanya Pak Pendeta ya? Pendeta punya gereja juga ya, silakan Pak Pendeta. Oh ya, kompleksnya sebenarnya. Kalau kami punya gereja itu bertetangga dengan Masjid Jami. Si Jami Polewali. Ya. Ya. Dan sampai sekarang kan aman-aman saja, tentram bahagia. Kami punya komunikasi dengan Masjid Jami itu ya luar biasa. Sampai sekarang itu memang komunikasi tetap ada. Ya. Itu tidak akan ada, ya menurut saya sampai sekarang itu tidak ada masalah, aman saja. Ya. Dan kita merasa dilanjut lagi Pak Jamal ya. Artinya sebenarnya begini. Langkahnya, progresnya ini ya. Begitu bahagianya umat Kristen berada di tengah-tengah saudara Muslim. Iya. Kenapa? Kita dijaga, kita dilindungi. Kalaupun ada keliru, kita diberitahu. Itu hebatnya kalau umat Kristen berada di tengah-tengah umat Muslim. Dan saya kira Muslim juga begitu ketika berada di itu seperti sama saudara dengan Kabupaten Mamasa. Bapak kan pernah tinggal di Mamasa. Saya pernah tugas di Mamasa dengan Bapak Kepala Kantor. Sulbar ini aman lah insyaallah. Aman Pak. Jadi lanjut Pak. Iya, silakan. Saya tadi katakan karena ini moderasi umat beragama. Jadi melalui dialog atau sharing saya dengan Bapak Pendeta itu dari 34 orang saya sudah lewat mereka semua. Bagaimana ini moderasi beragama bisa diwujudkan dan bisa dipertahankan di wilayah kerja kita masing-masing. Pertama itu ya di saat Pak Pendeta khotbah
Sampaikan itu. Karena ada juga di dalam firman Tuhan. Kalau kita saya kira begitu Pak. Dalam hukum kasih itu. Keluaran Matius pasal 22 ya. Ayat 37 sampai 40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Yang itu hukum utama. Yang kedua, kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Jadi tidak bisa kita kita tidak melihat satu agama sesama Kristen saja, tidak. Siapapun manusianya itu kita harus melihat pada diri kita sendiri. Itulah kasih. Dan itu yang saya mau selalu ingatkan kepada para pendeta, sahabat-sahabat saya, supaya itu diingatkan kepada umat untuk senantiasa wujudkan itu moderasi beragama, saling menghormati, saling menyayangi, ya, saling hidup rukun, ya, rukun itu dengan pendeta, guru juga agama begitu, penyuluh agama, karena itu sudah dibekali dengan pembinaan lewat bapak kepala kantor. Itu ilmu-ilmu yang mereka miliki itu mereka cairkan itu kepada wilayah kepenyuluhan mereka. Apalagi mereka berada di tengah-tengah masyarakat, ada juga penyuluh agama Islam. Mereka bisa kerjasama, nampakkan. Dan ketika itu penyuluh agama Kristen berada di tengah-tengah gereja dan dikelilingi oleh umat Muslim kita, upayakan bagaimana itu ada sapaan. Kalau melihat mungkin di saat penyuluh kamu lewat tetapi ada umat Muslim, kamu usahakan sapa, ya, sampaikan salam, kemudian tebarkan senyum. Itu yang paling penting. Sebagaimana kalau Pak Jamal ketemu saya pasti saya senyum. Karena tidak ada kecurigaan, karena ini keluar dari dalam. Itulah senyum, Pak. Wah, ini hebat ini. Ceria dia. Dan ketika kamu berada di wilayah gereja sana, kemudian itu ada umat Muslim di situ, sharing dengan sesama penyuluh, dengan penyuluh agama Islam. Wih, Bapak penyuluh, ada juga umat Kristen di sini. Itu misalnya juga datang kunjung, ya. Itulah kita itu harus itu menyapa dan saling memberitahu. Oh, ternyata ada umat Kristen di sini. Itu. Yang memperhatikan siapa? Karena kita juga dari Kementerian Agama punya andil untuk mewujudkan toleransi beragama itu, dan juga itu wujudkan juga kerukunan umat beragama. Saya sampaikan kepada penyuluh, yaitu ada 3 hal, 3 kerukunan. Ada penyuluh enggak di Tapang? Ada. Nah, ada 2 orang di sana. Kan ini pencanangan kampung moderasi beragama. Ada 2 orang di sana. Dalam satu kecamatan itu ada 2 orang, ada 1 orang. Jadi makanya saya katakan itu wujudkan juga itu nilai-nilai kerukunan, kerukunan antarumat beragama. Artinya ada ini umat Kristen, ada umat Muslim, ada umat Katolik. Itu harus diwujudkan dan sampaikan kepada pemuda-pemuda atau remaja gereja, supaya saling menyatu. Dan ada juga kerukunan intern umat beragama, umat Kristen yang berbeda organisasi agama, gereja, kan begitu. Jadi harus ini menjaga. Dan juga kerukunan antara agama dengan pemerintah. Ya, mungkin ada lurah, ada desa, ada Pak Camat, di situ juga bagaimana supaya ini umat Tuhan yang di umat Kristen itu yang dilayani yang taat pada peraturan pemerintah, itu sasarannya. Dan juga yang saya tambahkan sedikit, dari 45 gereja, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Pulau Mandar, Bapak Haji Andi Ibrahim Masdar, MSI. Beliau juga memberikan bantuan kepada gereja-gereja itu tabung tempat air, pencucian air. Jadi itu yang dipasang di semua gereja. Yang dipasang di depan gereja. Luar biasa. Jadi luar biasa itu. Tabung besar dari pemerintah daerah. Jadi setiap gereja itu dapat bagian. Tabung penampungan air maksudnya? Iya, tabung penampungan air untuk cuci tangan. Namanya itu apa? Excel. Oh iya. Itu semua gereja semua gereja luar biasa Bapak Bupati kita. 450. Iya, yang sekitar 300 liter ke berapa? Itu yang saya. Jadi semua gereja dipastikan semua punya tempat cuci tangan. Itu juga yang ada dapat itu bantuan dari pemerintah daerah. Oke, terakhir untuk masing-masing narasumber, saya mulai dari Pak Jamal dulu ya, nanti terakhir closing statementnya dari Pak Pendeta, saya ke Pak Jamal dulu.
kasih nih, lihat kamera Pak Jamal. Ya. Kasih ini closing statementnya, harapan dan himbauan kepada umat Kristiani Sepulau Limandar yang akan melaksanakan Natal. Silakan. Harapannya untuk kasih dekat Pak Samad. Harapannya untuk guru agama Kristen, penyuluh agama Kristen dan semua umat Kristen yang ada di Kabupaten Pulau Mandar dalam situasi bulan Desember ini, mari kita menikmati perayaan Natal yang akan kita hadapi di tanggal di bulan Desember ini sampai tanggal 25, dan itu dinikmati perayaan Natal ini dengan penuh sukacita dan saling mengasihi satu dengan yang lain, dan jauhkan itu ujaran kebencian sehingga kita menikmati Natal dengan damai, dengan sukacita dan sesama kita. Dan juga himbauan itu adalah hindari keributan. Kalaupun ya bapak-bapak pendeta ketika berkhotbah di mimbar menyampaikan khotbah, kalau memakai ilustrasi dalam khotbah Natalnya jangan menyinggung agama yang lain, cukup banyak konteksnya di kalangan umat Kristen atau di Injil yang dipegangi umat Kristen. Itu aja, terima kasih. Saya ke Pak Pendeta ini kasih pencerahan spiritual ini sebagai closing statement untuk seluruh umat Kristiani di Pulau Limandar secara khusus dan Indonesia secara umum. Silakan Pak Pendeta. Ya, kali ini saya Pendeta Matius STH MM. Saya sangat bersyukur saat ini saya boleh menyampaikan apa yang menjadi saran untuk gereja. Jadi khusus di Pulau Limandar kami sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena sepertinya kami ini menjadi anak yang betul-betul dipayungi oleh karena kami minoritas, sehingga kami betul-betul merasa dipayungi, merasa aman, sehingga bagi saudara-saudara sebagai umat Kristiani yang ada di Pulau Limandar, kita pelihara kerukunan ini dan mari kita menciptakan suasana yang aman. Saya harap anak-anak muda supaya jika ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan diupayakan supaya itu tidak mengganggu orang lain. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, maka itu diupayakan bahwa betul-betul kita hayati semua itu adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kalau hanya untuk mencari kesombongan maka itu tidak akan gunanya. Itu pasti akan mendatangkan dosa. Dan seterusnya bagi kita semua sebagai umat Kristen yang ada di Indonesia ini, maka moderasi beragama ini sangat penting untuk terus kita jaga bersama, bagaimana mewujudkan akan ketaatan kita terhadap firman yang suci daripada Tuhan sebagai tolak ukur daripada iman kita yang hidup kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena jelas dari kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu saja yang boleh sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta sudah hadir di studio ini. Terima kasih Pak Jamal, sahabat-sahabat Gunaforman dimanapun Anda berada. Inilah akhir dari pembicaraan saya dengan Pak Pendeta Matius bersama dengan Pak Penyelenggara Kristen. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua, khususnya bagi Anda umat Kristiani yang sebentar lagi H-4 akan melaksanakan Natal tahun 2021. Terima kasih. Ini slogannya Pak Pendeta. Jangan lupa bahagia. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.